Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang P3K. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Di antaranya adalah, apakah P3K itu bisa mendaftar ke CPNS dan bagaimana mekanismenya sehingga kita bisa mendaftar ke CPNS. Oke teman-teman ya, sebenarnya ini sudah banyak juga yang membahas, tapi tidak mengapa. Kita akan coba atau saya akan coba membahas dari sisi regulasinya. Apakah bisa seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bisa melamar ke CPNS atau tidak? Oke, kita akan kembali lagi ke peraturan. Kita harus melihat peraturan bisa atau tidaknya, teman-teman ya. Dan apa aturannya sehingga P3K itu bisa. Jadi kalau jawabannya bisa apa, kalau tidak apa. Oke, teman-teman. Kita kembali ke peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 terkait dengan pengadaan ASN ya, terkait dengan pengadaan ASN. Nah, teman-teman, di sini coba teman-teman lihat di dalam pasal 23. Saya bacakan pasal 23 huruf D, teman-teman ya. Perhatikan di pasal 23 huruf D. Di sini dikatakan dalam hal PPPK atau P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK atau yang lain, penyebutan yang lain teman-teman. Artinya dari pasal 24 huruf D, intinya P3K itu bisa mendaftar ke CPNS. Jadi itu ya teman-teman. Artinya P3K bisa mendaftar ke CPNS, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari PPK. Siapa itu PPK? Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu kepala daerah. Jadi kalau teman-teman masih bertanya, bisa tidak ya saya itu P3K tapi mendaftar ke CPNS? Bisa. Bisa. Syarat yang pertama adalah kamu harus minimal 1 tahun mengabdi dulu, teman-teman. Di dalam pasal 24 huruf D, di sini dikatakan minimal kerja itu 1 tahun, teman-teman. Dan yang kedua, mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah. Itu syaratnya. Jadi pada intinya jawabannya adalah apakah bisa? Bisa, teman-teman. Oke ya, teman-teman bisa paham sampai di sini ya. Jadi teman-teman yang P3K yang sudah 2 atau 3 tahun mengabdi, di dalam aturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024, itu teman-teman bisa mengajukan untuk mengikuti CPNS asalkan mendapat persetujuan dari kepala daerah. Oke teman-teman ya, sekian pembahasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan ini. Pada intinya adalah kita harus melihat aturannya, teman-teman. Kita harus merujuk kepada undang-undang, merujuk kepada peraturan. Jangan kata si A, kata si B. Artinya kita harus tetap merujuk pada undang-undang. Kalau undang-undang membolehkan, artinya boleh. Kalau peraturan atau undang-undang tidak membolehkan, artinya tidak boleh, teman-teman. Oke ya, sekian dari saya. Thank you.